Selamat datang di perkuliahan komunikasi data. Jadi pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang pengodian sinyal digital. Nah, ini ada 3 topik dalam materi ini, jadi tentang bahasan pengodian data digital. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah bahas tentang kode-kode dan kemudian ada konversi data digital ke sinyal digital, yaitu skema line coding. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjut bahas ke skema lain dari line coding. Ada beberapa yang belum kita bahas, kemudian nanti masuk ke block coding dan scrambling. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Nah, ini gambaran yang sudah saya perlihatkan sebenarnya minggu lalu. Minggu lalu kita sudah bahas sampai dengan polar. Jadi pada kesempatan kali ini kita bahas yang bipolar, multi-level, dan multi-transition. Nah, yang pertama adalah skema selanjutnya adalah bipolar encoding. Jadi bipolar encoding ini dalam proses konversi ke sinyalnya itu menggunakan 3 level sinyal, yaitu positif, 0, dan negatif. Nah, kemudian untuk encoding ini bandwidth minimum yang dibutuhkan adalah N/2, di mana N itu adalah bitrate dari sinyal. Nah, kemudian jenis skema untuk encoding ini itu ada 2, jadi bisa pakai yang AMI dan bisa yang pseudo ternary. Nah, apa bedanya? Jadi nanti bedanya hanya di konversi elemen data ke elemen sinyalnya. Nah, jadi contohnya di sini untuk yang skema AMI ini, elemen data 0 itu akan dikonversi sinyalnya ke sinyal 0. Nah, ini ada sedikit typo di sini. Jadi ini maksudnya 0. Oke. Jadi kalau yang elemen data yang AMI ini, elemen data 0 itu dikonversi menjadi 0. Nah, ini untuk yang elemen data 1 atau bit 1 itu bisa positif, bisa negatif. Nanti saya perlihatkan di gambarnya kapan dia positif, kapan dia negatif. Kemudian kalau pseudo ternary ini ya kebalikan dari yang AMI. Jadi elemen data 1 itu akan direpresentasikan dengan sinyal yang voltasenya 0. Kemudian kalau yang bit 0 yang direpresentasikan dengan sinyal positif atau level sinyal yang negatif. Nah, sebenarnya untuk encoding bipolar ini dia merupakan alternatif dari NRZ. Jadi kalau NRZ minggu lalu kita sudah bahas bandwidth rate-nya itu sama, jadi N/2. Namun di sini kelebihan dari bipolar ini tidak ada masalah yang disebut dengan DC komponen. Nah, ini sudah dibahas minggu lalu. Jadi DC komponen adalah ketika sinyalnya frekuensinya bisa mencapai mendekati 0. Nah, itu akan susah ditransmisikan. Jadi NRZ masalahnya di situ. Nah, kalau untuk encoding ini dia sudah mampu menyelesaikan masalah DC komponen. Nah, kemudian salah satu manfaatnya, jadi encoding ini biasanya digunakan untuk komunikasi dengan jarak jauh. Jadi ini kalau misalnya data yang akan dikirimkan itu perlu kemudian dikirimkan dari 2 terminal yang jaraknya cukup jauh seperti itu. Nah, maka menggunakan teknik encoding ini. Nah, namun kekurangan pada encoding ini bisa dilihat di sini, dia masalah pada sinkronisasi. Namun sinkronisasinya kalau misalnya terdapat bit 0 dengan urutan yang panjang atau deretan bit 0. Nah, masalahnya hanya di situ. Nah, saya perlihatkan di sini dari contoh gambarnya bagaimana teknik encoding ini. Jadi dari AMI tadi, misalnya ada bit data seperti ini 010010. Kemudian kalau pakai teknik AMI untuk encodingnya ke sinyal analog, maka tadi kalau misalnya bit 0 akan direpresentasikan dengan sinyal dengan voltase 0 seperti ini. Nah, kemudian kalau 1 dia plus atau minus, ini tergantung dari sinyal non-zero sebelumnya. Jadi kalau ini yang pertama, jadi dia akan positif. Nah, kemudian kalau 0 dia 0. Nah, kemudian pada saat ketemu bit 1 lainnya itu harus merupakan inversi atau lawan dari bit non-zero sebelumnya. Jadi kita lihat di sini karena bit non-zero sebelumnya itu adalah positif, maka kalau ketemu bit 1 lagi dia akan berlawanan. Jadi negatif seperti ini. Kemudian lanjut lagi. Nah, kalau misalnya di sini ada bit 1 lagi, itu nanti akan voltasenya voltase positif seperti ini. Jadi akan terus bergantian seperti itu.
Nah, kalau pseudo-ternary ini hanya kebalikan dari yang AMI tadi. Kalau yang 0 yang dia akan bergantian voltase positif negatif, kalau bit 1 dia akan voltasenya 0. Nah, bisa dilihat di sini kalau 0 dia mulai dari positif, kemudian kalau 1 voltasenya 0. Nah, kalau ketemu 0 lagi, lihat yang non zero terakhir levelnya, jadi dia positif, maka akan negatif. Nah, kemudian ketemu zero lagi, yang terakhir negatif, maka dia akan positif, dan seterusnya. Nah, ini untuk skema yang bipolar encoding. Nah, kemudian ada juga selanjutnya skemanya disebut dengan multi-level encoding. Jadi ide dari encoding ini sebenarnya menambahkan jumlah bit per baud. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa goal komunikasi data itu sebenarnya adalah menurunkan atau mengecilkan signal rate, kemudian meningkatkan bit rate. Jadi ya jalur komunikasi yang baik kalau semakin banyak bit rate yang bisa dikirimkan, tetapi semakin sedikit signal rate-nya, yang menandakan bahwa akan semakin sedikit bandwidth yang dibutuhkan. Nah, ide ini yang kemudian digunakan oleh multi-level encoding ini. Jadi bagaimana kemudian menambahkan jumlah bit per baudnya. Jadi akan lebih banyak bit yang bisa dibawa oleh sinyal. Nah, seperti itu. Kemudian untuk skema ini multi-level encoding, dia skemanya akan seperti ini. Jadi ada M, kemudian ada B besar, NL. Nanti algoritmanya ikut ini, kalau bisa dilihat nanti di bawah skema sini. Jadi skema MBNL ini adalah sebuah pola dengan M data elemen. Jadi M di sini nanti menandakan elemen data, jumlah elemen data, kemudian akan dikodekan menjadi sebuah pola dengan N elemen sinyal. Jadi N di sini adalah elemen sinyal. Nah, kemudian untuk skema ini ada aturannya. Jadi 2 pangkat M, jadi 2 pangkat elemen data itu akan selalu lebih kecil atau sama dengan jumlah elemen sinyal dipangkat dengan elemen sinyal pangkat N. Nanti di mana L-nya ini ada beberapa jenis. Jadi L ini lebih ke levelnya. Jadi kalau sinyal levelnya 2 itu nanti binary. Di sini ada tandanya. Kemudian kalau levelnya 3 ternary, dan kemudian kalau 4 ada quaternary. Jadi L nanti ini akan digantikan dengan, kalau misalnya level dari sinyalnya 2, jadi akan digantikan dengan B seperti ini. Nah, untuk jenis skema dari multi-level encoding ini ada 3, ada 2B 1 key. Itu artinya bahwa level jumlah elemen datanya itu adalah 2, kemudian 1 ini adalah tadi jumlah elemen sinyal, kemudian Q ini adalah jumlah level dari sinyal tersebut. Jadi ada 4 level, kemudian 1 ini adalah berarti 1 elemen sinyal dia akan mengkodekan 2 digit data. Nah, seperti itu. Kemudian ada 8B 6T. Ini artinya bahwa jumlah level sinyalnya itu adalah 3. Kemudian 6 level sinyal dia akan mengkodekan 8 bit data, dan seterusnya. Nanti kita lihat cara kerjanya seperti apa. Nah, kemudian skema yang pertama itu adalah 2B 1 key. Jadi 2 bit data itu akan dikodekan di dalam satu sinyal yang punya level 4 quaternary. Jadi bacanya adalah 2 binary 1 quaternary. Nah, akan dikodekannya seperti ini. Kemudian jenis skema ini itu banyaknya digunakan di teknologi DSL untuk koneksi internet menggunakan jaringan telepon, di mana teknologi ini diharapkan mengirimkan bitrate lebih cepat, seperti itu. Nah, untuk mengkodekan data pakai teknik ini, itu nanti ada transition table-nya. Jadi sudah ada ketetapannya di sini, sudah ada aturannya. Nah, di sini aturannya kita bisa lihat algoritmanya kan 2B, jadi dia akan mengkodekan per 2 bit untuk satu sinyal. Nah, di sini sudah ada aturannya. Kalau misalnya bitnya 00, nanti sinyalnya seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi di sini saya langsung jelaskan saja contohnya.
Jadi misalnya ada data 001101101001. Nah, karena skemanya adalah 2 bit per satu sinyal, makanya di sini akan dipisah menjadi 22 bit. Nah, kemudian kita tinggal lihat aturannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa levelnya ada 4, yaitu plus 3, 1, minus 1, dan 3. Nah, cara untuk mengkodekannya, jadi contohnya bit 00 ini nanti kita langsung bisa lihat di tabelnya. Kalau untuk bit 00 nanti sinyalnya tergantung dari level sebelumnya. Kalau level sebelumnya positif, itu artinya bahwa level sinyalnya akan 1. Kalau misalnya level sebelumnya negatif, itu adalah minus 1. Nah, karena di sini tidak ada, jadi dia positif sinyal pertama, maka levelnya untuk yang 00 ini adalah plus 1. Nah, di sini. Nah, kemudian untuk 11, jadi kita lihat lagi di tabelnya. Untuk 11 itu kita lihat level sebelumnya itu adalah positif. Nah, kita lihat di bagian tabel yang positif. Jadi untuk bit 11 kalau level sebelumnya positif, maka level sinyalnya adalah minus 3. Nah, di sini berarti minus 3. Kemudian kita lihat lagi untuk 01 level sebelumnya apa? Level sebelumnya negatif, di sini minus 3, sehingga untuk levelnya dia adalah minus 3. Nah, kemudian untuk 10 level sebelumnya yang negatif, nah di sini nilainya adalah plus 1. Nah, kemudian untuk 01 bisa dilihat di sini level sebelumnya positif, maka dia plus 3. Nah, pengkodeannya seperti ini. Jadi 2B 1 key, tekniknya dia mengkodekan 2 bit ke dalam satu elemen sinyal. Nah, untuk pengkodean ini dia minimum penggunaan bandwidthnya lebih kecil dari teknik yang sebelumnya. Di sini adalah N/4. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, untuk R-nya itu adalah 1/2. Ini 1/2 karena satu elemen data dia bisa kemudian membawa satu elemen sinyal dia bisa membawa 2 elemen data. Nah, kemudian teknik selanjutnya itu ada 8B, 6T. Jadi kalau kita lihat tadi penjelasannya, ini berarti bahwa skema ini dia akan mengkodekan 8 bit data ke dalam 6 elemen sinyal. Nah, ini level sinyalnya, kemudian T di sini itu artinya adalah ada 3 level. Nah, untuk skema ini levelnya ada 3, yaitu minus, voltase minus, kemudian 0, dan positif. Nah, ini bisa dilihat di sini, bacanya adalah 8 binary 6 ternary. Ini banyak digunakan di model kabel 100 base 4T. Jadi ini adalah fast internet. Nanti bisa dicari penjelasannya. Kemudian bisa dilihat di sini kalau kita pakai rumus yang sebelumnya untuk melihat kalau pola datanya ini 2/8 256, kemudian pola sinyalnya dia akan berjumlah 478. Jadi kalau kita perkurangkan, kira-kira ada selisih 225 elemen sinyal yang kemudian tidak mengkodekan data apapun, karena datanya hanya ada 256 kombinasi. Nah, lalu elemen sinyal ini digunakan untuk apa? Jadi elemen sinyal yang berlebihan ini akan digunakan untuk sinkronisasi, kemudian data error, dan DC balance. Nah, seperti itu. Kemudian untuk algoritma dari skema ini seperti apa? Jadi di sini bisa dilihat di poin keempat, jika dua pola sinyal berbobot 1 berturut-turut, jadi nanti bobotnya dilihat di sini, nanti saya perlihatkan. Jadi maka bobot pertama 1 dan kedua, maka bobot pertama 1 dan kedua diinverse agar bobot minus 1. Jadi ketika misalnya ada sinyal, nanti kita bisa lihat dihitung di sini bobotnya. Ketika bobotnya itu secara berturut-turut 1, maka bobot yang 1 pertama itu tetap 1, dan kemudian bobot 1 yang kedua itu harus diinverskan. Nah, kemudian kalau untuk skema ini dia rata-rata kebutuhan bandwidthnya itu adalah
paling minimum 6n/8. Nah, mari kita lihat di sini di gambarnya bagaimana kemudian mengkodekan data ke dalam sinyal digital menggunakan algoritma ini. Jadi misalnya di sini ada data 0001, 0001, 0100 dan seterusnya. Nah, karena skemanya ada 8B, itu artinya bahwa pengkodeannya dilakukan per 88 bit. Nah, di sini sudah dibagi-bagi. Nah, kemudian di dalam 8 bit ini nanti akan dikodekan sebanyak 6 elemen sinyal. Jadi bagaimana kita tahu elemen sinyal? Ini saya jelaskan ulang. Kita bisa lihat di sini itu ada 6. Jadi 1, kemudian 2, 3, 4, di sini ada 2, 5, dan 6. Nah, kemudian bagaimana kita tahu pemetaan dari setiap elemen sinyal ke elemen data ke elemen sinyal ini? Nah, jadi untuk skema ini itu ada tabel mappingnya yang sudah dibuat. Jadi saya tampilkan di slide 9, nanti bisa dilihat di sini tabel mappingnya. Jadi ini dia akan mapping semua bit data yang mungkin. Jadi ada sekitar tadi 256 kombinasi 8 bit di sini. Jadi contohnya saya perlihatkan di sini misalnya yang 00, 010, 001. Nah, di sini untuk mappingnya dia menggunakan bilangan heksa. Jadi saya konversi dulu menjadi heksadesimal si biner ini supaya nanti gampang lihat di mappingnya. Kalau 001 ini adalah 11. Kemudian kita lihat di tabel mappingnya untuk 11 ini dia mapping sinyalnya seperti apa. Nah, kita bisa lihat tabelnya. Nah, untuk 11 dia ada di sini. Oke, jadi mapping untuk sinyalnya itu adalah -0, -0, ++. Jadi -0, -0, ++. Nah, ini tinggal kita gambarkan sinyalnya berdasarkan dari hasil mapping di tabelnya ini. Jadi kita tinggal sesuaikan level minus, kemudian 0, kemudian minus lagi, kemudian 0, lalu positif 2 kali. Nah, seperti itu. Jadi untuk mappingnya ini sudah ada ketetapan dari tabelnya, kita tinggal lihat penyesuaian datanya. Nah, kemudian dari sini kita lihat, kita rubah lagi ke heksa. Untuk 0101 itu 5, kemudian 0011 itu 3 heksanya. Jadi kita cari lagi yang 53. Nah, di sini kita cari yang 53. Nah, 53 ada di sini. Oke. Dia adalah minus plus 0. Kita lihat di sini minus plus 0. Nah, ini kemudian digambarkan lagi seperti tadi. Tinggal disambungkan saja. Jadi minus, kemudian plus, kemudian minus lagi, plus 2 kali, kemudian 0. Nah, kemudian ini selanjutnya kita konversi lagi ke heksa. Ini 5, kemudian ini 0, 50. Nanti kalau lihat di tabelnya lagi akan dapat pemetaan sinyal seperti ini. Nah, tapi di sini kita lihat, di sini dia simbolnya adalah positif. Tapi kenapa di sini gambaran sinyalnya dia negatif? Nah, aturan tadi berlaku di sini. Jadi ini adalah sinyal yang sudah diinversi karena dia merupakan sinyal yang berbobot 1 secara berturut-turut. Nah, di mana saya bisa tahu dia berbobot 1? Jadi kita bisa lihat bobotnya dari rangkaian sinyalnya ini. Jadi ini seperti menambah-nambahkan. Jadi minus ditambah 0 itu minus, kemudian ketemu minus lagi, jadi minus 2, tambah 0, minus 2, kemudian plus 2 kali itu adalah 0. Kemudian kalau di sini minusnya, di sini habis, minus plus, kemudian 0, ini ada plus 1 kali, kemudian ada 0, ini poinnya bobotnya 1. Kemudian ada plus, ini ada minus, kemudian plus, ini
nilainya 0, kemudian ketemu 0, ada plus 1 jadi nilainya 1. Nah, kita bisa dilihat di sini bahwa ada bobot 1 secara berturut-turut. Nah, algoritmanya ini ketika ada bobot 1 berturut-turut, maka bobot 1 yang kedua itu sinyalnya diinversi. Jadi ketika diinversi dia akan menjadi minus, plus, plus, kemudian minus, 0, dan kemudian minus. Nah, inilah kemudian yang digambarkan menjadi sinyal. Ini minus, kemudian plus 2 kali, kemudian ada minus, ada 0 dan minus. Nah, kemudian mungkin ada yang menanyakan bagaimana nanti di sisi receiver kalau misalnya ini diinversi, apakah dia kemudian tidak mengkodekannya dengan data yang lain. Nah, jawabannya adalah di dalam tabel konversi itu tidak ada yang kemudian secara langsung bobotnya minus 1. Jadi ketika misalnya si receiver menerima ada blok sinyal yang kemudian dia bobotnya minus 1, maka si receiver sudah tahu bahwa sinyal ini adalah sinyal inversi. Jadi nanti diinversi dulu baru kemudian dikodekan menjadi datanya seperti itu. Nah, ini dia tabel yang digunakan untuk pengkodean ini. Nah, kemudian pengkodean yang terakhir itu adalah 4D PAM5. Jadi 4 dimensional 5 level pulse amplitude modulation. Jadi ada tulisan ada kata 4 dimensional. Ini apa maksudnya? Jadi 4 dimensional ini artinya bahwa pengkodean ini dia akan menggunakan 4 kabel tembaga. Jadi datanya nanti pada saat pengiriman itu akan dibagi ke dalam 4 kabel. Nah, ini untuk level sinyal ini dia ada 5 level, minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Tapi nanti kemudian untuk pengiriman data itu hanya menggunakan yang level minus 2, minus 1, 1, dan 2. Nah, kalau misalnya skema ini hanya dalam satu dimensi, itu maksudnya bahwa hanya dikirimkan dalam satu kabel, sebenarnya dia skemanya adalah 8B 4Q. Jadi ada 8 bit, itu akan dikodekan dalam 4 elemen sinyal, yang kemudian dia ada 4 level atau key. Nah, untuk penggunaan skema ini dia rata-rata bandwidth-nya, kebutuhan bandwidth-nya paling minimum, paling worst case-nya itu adalah N/2, kalau yang paling maksimum itu adalah N/8 yang paling bagus. Nah, seperti ini. Jadi perbedaan skema ini hanya di tadi dia mengirimkannya lewat 4 kabel. Jadi seperti ini misalnya dikodekan ada 00, 01, 11, 10. Jadi nah, kita bisa lihat di sini setiap 2 bit itu akan dikodekan dengan satu elemen sinyal di sini. Jadi akan dibagi. Di sini akan menghasilkan 4 elemen sinyal, bisa dilihat jadi ada 00, 01, 11, 10. Nah, kemudian satu elemen sinyal ini akan ditransmisikan lewat satu kabel. Jadi misalnya di sini elemen sinyal yang 00 kemudian ditransmisikan ke kabel pertama, kemudian elemen sinyal yang kedua ke kabel kedua dan seterusnya. Nah, kalau konsepnya pembagian seperti ini itu dimungkinkan untuk pengiriman lebih cepat. Jadi sama analoginya dengan jalan raya, ketika misalnya ke suatu tempat itu bisa lewat 4 jalur, maka itu ternyata trafficnya tidak terlalu macet atau akan cepat sampai ke tujuan. Beda dengan misalnya hanya ada 1 jalur dan kemudian bisa menimbulkan kemacetan. Nah, ini analogi dari skemanya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada multi transition encoding. Jadi untuk multi transitional encoding ini dia juga menggunakan 3 level, ada positif, 0, dan negatif. Tetapi nanti encodingnya dia punya aturan-aturan tersendiri. Jadi contohnya di sini aturannya encoding seperti ini. Jadi kalau bit berikutnya 0, maka tidak akan terjadi transisi. Nah, ini mirip-mirip dengan NRZI juga. Cuman kalau NRZI tadi cuman ada 2 aturan. Jadi kalau 0 dia akan tetap, kalau 1 baru berganti level. Nah, kalau ini ada 3 aturan, makanya disebut dengan multi transition. Nah, jika bit berikutnya 0, maka tidak ada transisi level. Nah, kalau bit berikutnya 1, itu adalah 2 ketentuan. Jadi tergantung dari bit yang sekarang, level yang sekarang. Kalau level sekarang bukan 0, maka level berikutnya itu 0. Nah, kalau level
sekarangnya 0, maka level berikutnya itu harus melihat dari level yang bukan 0 sebelumnya, dan itu harus lawannya. Nah, mungkin kalau dibahasakan seperti ini agak sulit dimengerti, maka nanti saya perlihatkan contohnya di sini. Nah, untuk transition stage-nya seperti ini sebenarnya bisa digambarkan dengan gambar seperti ini. Nah, ini ada dua case, jadi ada yang worst case, ada yang typical case. Ini sama, cuman maksud dari worst case ini adalah ketika dia satu semua, maka perpindahan levelnya akan sangat intens seperti ini, dan tentu saja akan mempengaruhi kebutuhan dari bandwidth sinyal seperti itu. Nah, ini kalau misalnya yang umum saja, jadi misalnya ada data 01, 011, 011, ini akan konversi menggunakan skema multilevel yang namanya MLT3. Jadi tadi kita pakai aturan yang sebelumnya. Nah, ini level berikutnya adalah 0, maka voltasenya adalah 0 levelnya. Nah, kemudian kalau bitnya 1 itu kita lihat dulu. Tadi ada 2. Kalau bitnya 1, kemudian kita lihat current level itu di sini current levelnya 0. Nah, kita lihat sini. Jika bit berikutnya 1 dan level sekarang bukan 0, nah di situ kan level sekarangnya 0, maka level berikutnya lawan dari level bukan 0 sebelumnya. Nah, karena sebelumnya belum ada yang bukan 0, maka di sini levelnya adalah positif. Jadi kita belum tahu positif atau negatif karena belum ada level 0 sebelumnya. Karena level sebelumnya 0, maka dia positif. Nah, kemudian kalau bitnya 0, aturannya di sini tidak ada transisi. Nah, ini. Nah, kemudian kalau levelnya 1, nah ini kita lihat dulu level dari sebelumnya apa. Nah, di sini level sebelumnya itu adalah bukan 0. Jadi kita bisa lihat aturannya, kalau bukan 0 maka level berikutnya adalah 0. Di sini. Nah, kemudian level selanjutnya 1, ini kita lihat level sekarang adalah 0, maka kita harus membuat level yang berlawanan dengan non-zero sebelumnya. Jadi non-zero sebelumnya itu adalah positif, maka level selanjutnya lawannya adalah negatif. Kemudian di sini level bit 0, levelnya tetap. Kemudian ketemu lagi dengan bit 1, jadi level sebelumnya itu adalah bukan 0, jadi level selanjutnya adalah 0. Nah, kemudian level selanjutnya di sini kita bisa lihat bit selanjutnya bit 1, sehingga kita lihat level yang sekarang itu 0, maka ketentuan yang berlaku kita lihat level non-zero sebelumnya itu adalah negatif, maka diambil yang inverse-nya, lawannya adalah positif. Nah, seperti ini aturannya. Nah, kalau 1-1 kita bisa lihat di sini, jadi kita mulai bit sekarang 1, karena tidak ada level sebelumnya, maka dia adalah positif. Nah, kemudian ketemu 1 lagi, lihat level yang sekarang, dia 0 atau non-zero. Karena dia non-zero, maka berubah menjadi 0. Nah, kemudian ketemu 1 lagi, kemudian dilihat level yang sekarang itu adalah 0, maka harus lawan dari level non-zero sebelumnya. Level non-zero yang sebelumnya itu adalah di sini. Dia positif, maka dia perlu negatif. Nah, kemudian ketemu 1 lagi, dilihat level sebelumnya itu adalah non-zero, maka dia levelnya 0. Kemudian ketemu 1 lagi, lihat level yang sekarang itu adalah level 0, maka mengikuti inverse dari level non-zero sebelumnya. Di sini ada negatif, maka dia positif, dan seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada 3 aturan. Jadi kalau bitnya itu adalah 0, maka dia levelnya tetap. Kalau bitnya 1, dilihat dulu. Kalau level yang sekarang 0, maka dia lawan dari level non-zero sebelumnya. Kemudian kalau dia non-zero, maka levelnya untuk bit 1 adalah 0. Seperti itu.
Nah, itu tadi penjelasan tentang berbagai skema line coding. Kalau mau lihat kesimpulannya atau ringkasan lebih rincinya bisa dilihat di slide 16 di sini. Jadi di situ ada karakteristiknya, ada beberapa bandwidth minimum yang dibutuhkan. Kalau di situ kita bisa lihat kebutuhan bandwidth yang paling sedikit itu ada di 4D PAM5. Nah, kalau kita hanya melihat dari sisi kebutuhan bandwidth minimum, ya ini 4D PAM5 ini sangat bagus, atau kecepatan pengirimannya dengan bandwidth terbatas itu bagus atau memenuhi goal dari komunikasi data. Namun di situ bisa dilihat karakteristik, bisa kelihatan kemudian nilai positif dan kekurangan dari masing-masing kategori. Jadi contohnya adalah yang multi line, dia no cell synchronization, jadi tidak ada kemudian sinkronisasi kalau misalnya ada deretan bit 0 yang panjang. Nah, kemudian kalau yang metode AMI itu tidak ada sinkronisasi juga, masalah disinkronisasi kalau misalnya ada bit 0 yang panjang tetapi dia tidak diisi komponen. Nah, kemudian kalau B-phase di situ dia kelemahannya high bandwidth, jadi bandwidth yang dibutuhkan itu besar. Nah, itu terlihat dari di sini N. Jadi dia kebutuhan bandwidthnya itu sebanding dengan data rate. Padahal kan goal komunikasi data bagaimana kemudian meminimumkan signal rate, kemudian memaksimumkan data rate. Nah, kita lanjut ke skema selanjutnya. Jadi kategori coding sudah saya jelaskan di pertemuan pertama. Itu kan ada line coding, ada kemudian kedua block coding ini. Nah, kalau line coding itu adalah encoding atau proses perubahan sinyal yang pasti digunakan. Nah, kemudian untuk block coding ini bisa dikatakan bahwa dia hanya kemudian menjadi pelengkap dari si line coding. Nah, untuk apa dia jadi pelengkap? Kalau di line coding tadi kita lihat bahwa ada untuk setiap skemanya itu ada beberapa kekurangan yang dimiliki. Nah, kemudian bisa diterapkan block coding ini di line codingnya untuk kemudian meningkatkan performansi dari line coding tersebut atau mungkin mengatasi kelemahan dari skema-skema line coding. Nah, untuk block coding ini skemanya bisa dilihat di situ. Jadi tadi beda dengan skema sebelumnya, tidak pakai garis miring. Kalau untuk block coding ini dia pakai garis miring, jadi MB, NB. Apa maksudnya itu? Jadi nanti MB, B itu adalah bit, jadi mengganti M bit per grup menjadi N bit per grup. Jadi kalau di dalam block coding ini deretan bit, jadi line coding itu kan ada deretan bitnya, itu akan dipecah-pecah menjadi beberapa grup atau beberapa paket istilahnya. Nah, dalam satu paket ini nanti berisi M bit, jadi akan dipecah-pecah. Nah, kemudian block coding ini nanti untuk setiap M bitnya dia melakukan penambahan bit. Nah, penambahan ini tentu saja ada tujuannya, nanti kita lihat. Kemudian untuk block coding itu ada 3 tahap untuk penerapan block coding. Jadi ada division, kemudian ada substitution, ada combining. Nah, kalau dilihat dari katanya sudah ketahuan maknanya. Kalau division itu adalah membagi-bagi, kemudian substitution itu kemudian mengganti atau nanti menambahkan, jadi dari M bit menjadi N bit. Kemudian ada combining, digabungkan kembali tadi yang sudah dipecah-pecah menjadi grup. Nah, untuk block coding ini skemanya ada 2, ada 4B, 5B. Jadi dari satu grup 4 bit, kemudian di block coding kan menjadi 5 bit dalam satu grup. Kemudian yang 8B, 10B ini ya dari 8 bit menjadi 10 bit. Nah, skemanya bisa dilihat di slide 17. Jadi formatnya dimulai dari division. Jadi pembagian serangkaian bit data, elemen data yang akan dikodekan. Kemudian nanti akan disubstitusi dari jumlah M ke dalam jumlah N dalam tiap kodenya, kemudian nanti akan digabungkan kembali dalam sebuah stream atau dalam sebuah line. Nah, skema yang pertama bisa dilihat di sini ada yang disebut dengan skema 4B, 5B. Nah, tadi saya katakan bahwa skema block coding ini dia adalah skema pelengkap. Nah, kalau untuk skema 4B dan 5B ini adalah skema pelengkap untuk NRZ-I. Kenapa bisa demikian? Jadi kita bisa lihat di sini di poin pertama slide 18. Masalah pada NRZ-I itu adalah sinkronisasi pada deretan bit 0 yang panjang. Jadi ketika kemudian NRZ-I
NRZI ini perlu kemudian mengkodekan data, dan kemudian di data tersebut itu ada bit 0 yang panjang, nah itu nanti akan bisa terjadi masalah di sinkronisasinya. Nah, sehingga ada NRZI encoding ini bisa dilengkapi menggunakan block coding yang 4B5B ini untuk mengatasi adanya kemudian deretan bit 0 yang panjang tadi. Jadi idenya dari dari 4B5B ini, dari block coding ini, jadi setiap block bit itu sebagai kemudian diolah agar kemudian tidak ada bit 0 sebanyak 3 secara berturut-turut. Nah, jadi idenya seperti itu. Nah, kemudian algoritmanya seperti apa? Jadi algoritmanya bagaimana kemudian di dalam sebuah grup tadi itu bit 0 di awal, satu bit di awal itu nilai nolnya, bit nolnya itu tidak boleh lebih dari 1 atau harus kurang dari 1, atau bisa dikatakan hanya bisa ya minimal 1 seperti itu. Dan kemudian 2 bit akhir itu bit nolnya minimal 2, jadi boleh 1 tapi paling banyak 2. Nah, kalau seperti ini nanti tidak mungkin kemudian ada deretan bit yang kemudian bisa jumlah nolnya 3. Jadi seperti ini. Nah, tadi dikatakan ini kan akan dibagi-bagi menjadi blok seperti ini. Nah, ini saya umpamakan begini. Jadi kalau misalnya di awal di sini hanya 1, jadi saya ambil saja nilai maksimumnya. Di sini kan hanya boleh 1, kemudian di sini 2. Nah, umpamanya kemudian di sini 1 ambil nilai maksimumnya, kemudian belakang sini 2, bisa kita dilihat bahwa hanya akan ada maksimum 3 bit 0 secara berturut-turut. Nah, seperti ini. Jadi idenya seperti ini. Nah, berdasarkan ide ini nanti di dalam skema ini itu ada dibuatkan table mapping lagi. Jadi ada table mappingnya, kemudian dari 4 bit yang susunannya begini akan jadi 5 bit seperti apa. Nah, untuk mengakomodasi algoritma ini. Nah, kemudian apabila digunakan secara bersamaan, jadi block coding ini akan menambah lebih dari 20% signal rate. Jadi kalau NRZI saja itu signal rate-nya misalnya S, jadi ini nanti akan bertambah. Jadi S tambah lebih dari 20%. Jadi lebih dari 20% dari S. Nah, seperti ini. Nah, tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan yang biphase yang sudah saya jelaskan minggu lalu, yang Manchester sama non Manchester, itu signal rate dari penggabungan ini masih lebih bagus. Kalau yang biphase itu kalau saya tidak salah dia N. Tadi ada kesimpulannya. Yang biphase. Nah, ini jadi merupakan skema yang paling besar signal rate-nya. Nah, ini kalau yang NRZI digabungkan dengan block coding ini masih lebih kecil signal rate-nya dibandingkan dengan yang biphase. Kemudian sayangnya walaupun penggabungan ini dilakukan, kemudian masalah sinkronisasi yang menjadi masalah NRZI ini bisa diatasi oleh penggunaan block coding, tapi masalah DC komponen pada NRZI itu belum terselesaikan di penggabungan skema ini. Nah, bisa dilihat sini bagaimana kemudian apabila skema ini digabungkan akan seperti apa. Jadi yang pertama dilakukan adalah justru block codingnya. Jadi ketika kemudian si pengirim ingin mengirimkan data, dapat deretan kemudian bit data, elemen data, itu pertama diencodingkan pakai skema ini. Nah, kemudian hasil encodingnya nanti yang berupa bit biner, nah itulah yang kemudian diencodingkan pakai NRZI. Aturannya masih sama dengan aturan pembahasan sebelumnya. Nah, untuk encoding pakai 4B5B ini, block coding, nanti akan disesuaikan dengan bit data yang ada di tabel ini. Jadi misalnya saya pakai mungkin contoh yang sebelumnya saja. Jadi ini 0101 1011 1011. Ini
seperti ini. Nah, ini kalau kemudian menggunakan block coding ini, itu kemudian di encoding dulu. Jadi tadi di mapping tiap 4 bit menjadi 5 bit. Jadi kita pecah. Kemudian 0101 ini dicari di tabel mappingnya ini. Jadi 0101 itu akan dikodekan dengan menjadi 01011. Kemudian 1011 nah ini menjadi 10110. Nah, kemudian inilah yang digambarkan pakai kemudian NRZ. Nah, ini kalau kita gambarkan pakai NRZ ya pakai aturan yang minggu lalu. Nah, NRZ kan kalau misalnya bitnya 0 itu dia akan tetap, kalau bitnya 1 baru dia berubah levelnya. Jadi kalau 0 itu masih seperti ini, kemudian 1 dia berubah levelnya, kemudian ada 0 dia tetap, kemudian 1 dia akan berubah, kemudian 1 berubah lagi, kemudian 1 ya berubah lagi, kemudian 0 dia tetap, 1 berubah levelnya, kemudian 1 berubah lagi, kemudian 0 dia tetap. Nah, kalau kita mau gambarkan berarti hasil pengkodian sinyal menggunakan block coding digabungkan dengan NRZI dari data 01011011 ini seperti ini. Jadi seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus sedikit tadi terkait dengan kebutuhan bandwidth. Jadi misalnya soalnya seperti ini, jika kita mengirimkan data dengan data rate 1 Mbps, kemudian skema apa yang membutuhkan bandwidth terkecil? Apakah kemudian kita menggunakan yang 4B5B digabung dengan NRZI atau pakai Manchester coding atau Manchester skema? Nah, ini kita bisa bandingkan pakai rumus data rate dari masing kebutuhan bandwidth dari masing-masing skema. Jadi kalau kita menggunakan 4B5B, tadi kan dikatakan di slide sini bahwa akan ada penambahan signal rate lebih besar dari 20% dari NRZI ini. Nah, jadi contohnya NRZI ini kebutuhan bandwidth minimumnya, kalau nanti bisa dilihat lagi slide-nya, itu adalah N/2, di mana N ini adalah data rate. Jadi tadi dikatakan bahwa dia akan bertambah lebih dari 20%. Nah, di sini kita ambil 25% saja. Jadi sehingga apabila kemudian bertambah data rate-nya dari yang 1 Mbps, karena kita menggunakan gabungan skema ini menjadi 1,25 Mbps. Nah, seperti itu. Jadi kita dapat 1,25 Mbps, kemudian kita mau cari minimum bandwidth-nya, maka kita sudah tinggal pakai rumus dari, kalau NRZI itu N/2, 125 Mbps itu adalah 1250 kbps. Nah, ini dibagi dengan 2. Nah, kalau dalam bentuk bandwidth kita tinggal konversikan menjadi 600, dibagi saja 625 kHz. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan skema Manchester? Dia tidak ada penambahan bit, tetapi di sini bisa dilihat kalau skema Manchester ini punya bandwidth minimum N. Jadi S minimumnya itu sama dengan data rate-nya. Jadi jumlah minimum bit yang dibutuhkan adalah 1 Mbps, jadi dia 1 MHz. Nah, kalau dilihat dari sini itu masih lebih bagus menggunakan yang gabungan block coding dan NRZI kalau kita lihat dari sisi kebutuhan bandwidth.
Jadi kebutuhan bandwidth untuk mengirim data yang 1 Mbps ini kalau si NRZI dan block coding ini hanya perlu 625 saja kilohertz. Nah, kalau pakai Manchester butuh 1 megahertz. Seperti itu. Nah, kemudian teknik yang terakhir itu adalah scrambling. Jadi scrambling teknik tambahan juga sama dengan tadi block coding. Jadi scrambling ini sangat dibutuhkan untuk kebutuhan komunikasi jarak jauh. Jadi kalau pengkodian yang sebelumnya tadi ada beberapa itu kurang bisa kemudian mengakomodir pengiriman komunikasi data yang jarak jauh. Tadi ada yang AMI tadi yang saya jelaskan, tetapi seperti diketahui AMI itu punya kelemahan. Tadi di sini dia memiliki deretan bit yang panjang. Nah, di situ masalahnya kalau ada bit 0 yang panjang tadi. Nah, bagaimana kenapa tidak menggunakan kebutuhan kemudian skema biphase? Jadi biphase tadi seperti Manchester itu kebutuhan bandwidthnya yang besar, maka tidak dipertimbangkan untuk komunikasi jarak jauh. Nah, kemudian kenapa tidak pakai yang NRZ dan block coding? Nah, tadi masih ada masalah di DC komponen. Jadi ada kemudian skema yang kebutuhan bandwidthnya kecil, lebih kecil dari biphase, kemudian tidak punya masalah DC komponen, itu adalah AMI. Tetapi metode AMI ini dia memiliki kelemahan, yaitu kalau terdapat deretan bit 0 yang panjang. Nah, untuk teknik scrambling ini dia bisa kemudian mengatasi masalah di AMI apabila kemudian deretan bit 0-nya ini terdapat deretan bit 0 yang panjang. Jadi idenya si scrambling ini dia akan mengganti deretan bit 0 dengan kombinasi level. Nanti kita lihat aturannya. Jadi deretan bit 0 yang panjang di AMI, yang kemudian kalau di AMI langsung dikodekan menjadi sinyal, nanti di scrambling ini ada mappingnya, kemudian kombinasi levelnya itu bisa tidak di statis seperti itu. Nah, tekniknya ada dua. Jadi tekniknya ada yang B8ZS. Ini teknik yang kemudian umum digunakan di negara-negara Amerika Utara seperti Amerika Serikat, Kanada, dan seterusnya. Jadi ini teknik umum digunakan untuk komunikasi jarak jauhnya. Kemudian ada HDB3. Nah, ini teknik yang umum digunakan di luar Amerika Utara, negara-negara Amerika Utara. Nah, ini datanya dari bukunya Forozan. Nah, kalau mau konfirmasi lebih lanjut bisa baca-baca. Kira-kira mungkin ada yang penasaran kenapa kemudian negara Amerika Utara pakai tekniknya yang B8ZS, kenapa bukan yang HDB3. Nah, itu boleh dicari referensinya. Nah, kita masuk ke skema B8ZS. Jadi tadi dikatakan bahwa scrambling ini dia mengatasi deretan bit 0 yang panjang. Jadi di sini kepanjangannya adalah bipolar with 80 substitution. Jadi ketika kemudian ada deretan bit 0 yang sebanyak 8 bit, itu akan dikonversi menjadi elemen sinyal. Elemen sinyalnya bisa dilihat di situ panduannya, itu adalah 00 VB 0 VB. Jadi ketika ada deretan sinyal 8, dia akan diganti deretan 8 bit. 0 ini menjadi 00 VB OVB. Kemudian kalau 0 ini maksudnya adalah level 0. Kalau V itu disebut dengan violation. Jadi dia violation nanti aturannya levelnya berlawanan dengan aturan non-zero dari AMI. Nah, kemudian kalau B ini adalah BPOM, dia ikut aturan non-zero-nya dari AMI tadi. Nah, seperti itu. Oke. Kita lihat saja langsung ke contoh soalnya. Jadi di sini ada bit data 10, 00, 00, dan 0. Kita bisa lihat di contohnya ada 8 bit 0 yang kemudian berjejer 8 bit. Seperti itu. Nah, oleh karena itu akan dikonversi menjadi level 00, 0 VB, 0 VB. Nah, kemudian kita mau konversi menjadi sinyal tadi pakai aturan yang VB ini. Nah, di sini kita tuliskan dulu, kemudian konversi level sinyalnya. Nah, untuk sinyalnya ini, misalnya di sini dia satunya yang positif. Nah, ini entah di sebelumnya sinyal apa, jadi masih pakai aturan AMI. Misalnya kalau previous sinyal levelnya itu adalah positif.
Nah, kalau 0 di aturan AMI, jadi ini sama pakai aturan AMI, jadi kalau 0 dia levelnya adalah 0, 0, 0. Nah, kemudian kalau V, di sini dikatakan dia akan aturan berlawanan dengan non-zero AMI. Jadi kalau non-zero AMI itu aturannya dia akan berlawanan dengan non-zero level non-zero sebelumnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau ikut aturan AMI, ini levelnya adalah V di sini dia akan negatif karena non-zero sebelumnya itu adalah positif. Tapi karena di sini kalau V itu dia berlawanan dengan aturan non-zero AMI, maka dia adalah positif. Jadi sama dengan level dari non-zero sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah B. B ini aturan sama dengan non-zero AMI. Jadi aturannya kalau sama, lihat level non-zero sebelumnya. Dia adalah positif, maka levelnya adalah negatif. Kemudian 0. Kemudian V lagi berlawanan dengan aturan AMI. Itu artinya bahwa levelnya sama. Dan kemudian B dia berlawanan karena di sini non-zeronya negatif levelnya, maka selanjutnya adalah positif. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana kalau di sini previous levelnya itu negatif? Nah, di sini misalnya negatif. Nah, mungkin karena level sebelumnya ini dia positif untuk bit satunya, jadi di sini negatif. Kita bisa lihat tinggal disubstitusi yang 8 deretan 0 ini menjadi sama 000 VB OVB 0 VB maksud saya. Kemudian kalau 0 dia levelnya 0, kemudian ketemu V dia harus berlawanan dengan aturan AMI atau sama dengan level non-zero sebelumnya, di sini negatif maka negatif juga. Kemudian B ini ikut aturan AMI jadi berlawanan dengan level sebelumnya. Kemudian 0 V berarti sama dengan level non-zero sebelumnya, positif. B berlawanan dengan non-zero sebelumnya. Nah, seperti ini. Jadi bisa dilihat di sini perbedaan sinyalnya kalau level sebelumnya yang non-zero itu positif, kemudian kalau negatif seperti ini. Nah, ini sudah bisa dilihat bahwa kendala dari AMI ini apabila terdapat deretan bit 0 yang panjang itu bisa diatasi. Bisa dilihat di sini bahwa voltasenya kemudian tidak statis di voltase 0, tetapi sudah bervariasi, ada yang positif, negatif, dan seterusnya. Ini adalah skema B8ZS, jadi bipolar with 8-0 substitution. Kemudian yang kedua ada HDB3, ini yang umum digunakan di luar negara-negara Amerika Utara, disebut dengan high density bipolar zero. Nah, kalau tadi yang sebelumnya dia kemudian melihat dari 8 deretan bit 0, kalau ini adalah dilihat dari 4 deretan bit 0. Jadi apabila terdapat 4 deretan bit 0, dia akan disubstitusi menjadi 000V atau B00V. Nah, B sama V ini aturannya masih sama dengan yang sebelumnya. Nah, apa yang kemudian menyebabkan dia menjadi 00V atau B00V itu bergantung pada jumlah level non-zero setelah substitusi. Jadi sebelumnya jumlah level non-zeronya berapa. Apabila dia ganjil, maka akan dikodekan menjadi 000V. Apabila dia genap, ini maksudnya genap ya. Ini mestinya yang pertama ganjil, maaf ini tipe, ini genap. Ya. Nah, ini genap. Kalau genap pakainya yang B00V di encodingnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat di sini 1 dan 1. Satu yang pertama di sini dia positif. Oke, kalau aturan AMI, kemudian kalau ketemu satu lagi dia harus berlawanan seperti ini. Nah, kemudian ketemu 0 yang berderet 4 digit. Maka kita lihat di sini aturannya. Kita pakai 000V atau B00V. Itu dilihat dari non-zero pulse setelah substitusi atau sebelumnya. Nah, di sini kita lihat yang non-zero itu ada 2, ada 1, 2, ada 2 elemen sinyal. Nah, maka kita menggunakan yang genap. Jadi B00V di sini encodingnya. Kemudian kalau B tadi sama dengan aturan AMI. Jadi kalau level sebelum non-zeronya negatif, maka dia positif.
ketemu 0 2 kali, V itu tidak ikut aturan AMI atau sama dengan level non-zero sebelumnya, positif, karena di sini yang terakhir positif. Kemudian ketemu 1, dikodekan kalau 1 itu berlawanan dengan non-zero sebelumnya. Nah, di sini ketemu lagi deretan 0 berderet 4. Nah, kita lihat lagi apakah pakai yang ganjil apa genap. Kita hitung non-zeronya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dia ganjil. Nah, karena ganjil berarti pakainya yang 000V. Kalau 00V dia akan seperti ini. Kalau V berarti ikut non-zero sebelumnya. Nah, kemudian sudah itu ketemu lagi yang 4 secara berturut-turut. Seperti ini. Nah, ini berarti kita lihat lagi. Dikodingkan jadi 00V atau B00V. Kita hitung level yang non-zero. 1, 2, 3, 4. Tadi sampai sini 5, 6. Nah, itu genap jumlahnya sehingga menggunakan yang B00V. Maka dikodingkan ini ikut aturan AMI. Oke, seperti ini. Oke, itu saja pembahasan tentang bagaimana caranya encoding atau konversi dari data digital ke sinyal digital. Ada beberapa teknik yang sudah dibahas, ada line coding dan kemudian ada skema di line codingnya, ada block coding, dan ini yang terakhir ada scrambling. Jadi untuk block coding sama scrambling sebenarnya hanya pelengkap atau bisa dikatakan dia mengatasi kelemahan dari teknik line coding yang sudah ada. Jadi yang wajib ada itu di proses encoding data sebelum dikirim dalam bentuk sinyal itu adalah yang line coding. Nah, adapun yang block coding dan scrambling ini adalah pelengkap agar performansi dari line codingnya semakin bagus. Nah, untuk pertemuan ini ada review kemudian yang harus kalian kerjakan sama dengan minggu lalu. Jadi minggu lalu kita pakai 2 kode NIM terakhir, ini masih sama. Jadi ambil 2 digit terakhir NIM Anda. Saya tuliskannya mungkin di sini saja. Oke, jadi 2 NIM terakhir. Nah, contohnya mungkin minggu lalu 95. 2 digit terakhirnya. Kemudian ini dikonversi jadi biner, jadi nanti dapatnya jadi 8 digit biner, jadi 1 digit ini menjadi 4 digit biner, jadinya nanti 8 digit biner. Nah, tugasnya minggu lalu ada yang saya lihat dia tidak mengkonversi menjadi biner, jadi tetap menggunakan angka seperti ini di NIM-nya. Jadi ini dikonversi jadi biner dulu, baru bisa kemudian di encodingkan pakai skema-skema. Jadi kalau misalnya 9 contohnya adalah 1001 dirubah ke biner, kemudian kalau 5101 seperti ini. Nah, baru kemudian di encodingkan. Nah, di encodingkannya pakai skema apa? 2B 1 key. Kemudian yang tadi teknik block coding ditambah dengan NRZI, dan kemudian yang terakhir yang modified AMI, jadi yang scrambling. Nah, scramblingnya yang mana? Tadi ada 2 skema, jadi pakai yang HDB3 saja. Yang HDB3. Nah, oke. Jadi tiga skema ini saja. Jadi 2 NIM terakhir kalian, 2 angka di NIM terakhir kalian itu dikonversi jadi biner, kemudian digambarkan sinyalnya apabila encodingnya pakai 2B1Q, kemudian pakai block coding yang ditambah dengan NRZI, tadi ada penjelasannya, kemudian yang modified AMI scrambling, pakai yang HDB3. Saya kira itu saja reviewnya. Kalau ada yang kurang difahami nanti bisa ditanyakan di Google Classroom-nya. Sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih.